Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita bahas
taklim baru, masih terkait amalan hizib. Judul tajuk taklim kita Jauharul Bismalati bi Mumarasatil Hizbi. Hakikat basmalah dalam amalan hizib. Kita bahas bab 1 dulu, insya Allah ini penting karena terkait memahami yang sering kita anggap sepele ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Padahal itu salah satu asma yang sangat luar biasa. Kalau kita bedah isi seluruh alam semesta dari situ ya. Kita curai dulu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan talqin zikir. Kita kuatkan syahadatain kita lagi, istighfar, sholawat tentunya ditujukan kepada Allah. Diikuti sama semua hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila adini asolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat. Wa khususan abaru ya Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti lafaz daripada Hizbul Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hurmati. Wa bi hurmati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi fadli. Wa bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi azmati. Wa bi azmati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi jamali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manjilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi sanai bismillahirrahmanirrahim wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi ijati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa syarah syadri wa yasir amri warjukni min haitsu la yahtashib bifadlika wa karamitika ya man huwa qaf ha iya ain shad ha min ain shin qaf wa as'aluka bi jalali ijati wa jalali haibati wa jabaruti ajumati taj'alni min ibadika sholihina lajina la kafun alaihim walahum yahjanun birahmatika ya arhamar rahimin wa antus halia ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminkan saja pengertiannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan keagungan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kebesaran bismillahirrahmanirrahim, dan dengan keindahan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kesempurnaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kewibawaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kedudukan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kekuasaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan keperkasaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kebesaran bismillahirrahmanirrahim, dan dengan pujian bismillahirrahmanirrahim, dan dengan cahaya bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kekuasaan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, dengan kekuatan dan dengan kekuasaan bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah kemuliaanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan berikanlah aku rezeki yang tak disangka-sangka datangnya, dan keutamaanmu dan kemuliaanmu, wahai Zat yang Dia kuasai. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Hanya Allah yang tahu.
Dan aku memohon dengan kebesaran kemuliaan-Mu dan dengan kebesaran kewibawaanmu dan dengan keperkasaan keagungan-Mu, agar Engkau menjadikanku tergolong hamba-hamba-Mu yang saleh, yang tidak ada perasaan bersedih hati, dengan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih di antara yang pengasih. Dan aku memohon agar Engkau selalu melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah lafaz dan kita pakai sebagai doa riadoh dulu untuk taklim ini. Kita langsung saja nanti taklim kita jabarkan makna dari hiji basmalah tadi. Lafaznya itu tadi yang kita lafazkan dan artinya. Mudah-mudahan setelah kita paham makrifat kita bisa mengamalkannya dan fadilahnya dong tunjukkan untuk apa. Ini termasuk ajalika laka diijazahkan insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kita qabil itu mau mengamalkannya, yang penting niat kita lurus. Amma ba'du, langsung kita ke taklim pemahaman. Ya Rabbi, abta adnan majlisi ta'limi hada ani nasil nas aladina majalu masjunina bil fujuri wa idahak torabu min hadal majlis lakinahum majalu yus'ana wa muraka. Allahumma anaka mustasharan la yasyauni ila an adhkurahum ida nashaladu. Allahumma ana fakirun fakot ada tariqati fika la haula wala quwata illa syafratin wajari wajirom min ahli Rabbana amrina miladunka arahmah wahai lana amrina rasyadar Rabbana laludika kulubana badail haitana wahab lana minadunka warahmah innaka antal wahab. Ikraman wabil khusus hadirin ikhwan ya ma'a rahimakumullah. Wabil khusus ulama anal korama pamasyayikh anal aizah al-fatah tentunya guru kita Sabil Qadilah Amanu yang anda muliakan ikhwan awad. Kalau ada akhwat yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak hadir mungkin ada halangan, berprasangka baik kita semuanya dong doakan rahimakumullah. Tajuk malam ini Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas Jauharul Bismalati bi Mumarasatil Hijbi bab 1 dulu ya. Wabado. Dalam ajaran tasawuf Bismillah memiliki makna dan rahasia yang sangat luar biasa besarnya. Jadi kita sering membacanya tidak pernah memahami dalam konteks kandungan isinya. Padahal banyak ulama, khususnya ulama yang mendalami perkara-perkara tasawuf atau ruhani, Al-Quran itu terhimpun dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillah. Dikecilkan lagi, Bismillah terhimpun dalam huruf ba. Ba terhimpun dalam titik ba. Ya. Ini perlu dicurai. Jadi untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya simbolis. Ya. Karena memahami konteks yang disebut ruhani itu tidak bisa secara hukum-hukum yang disebut
kalimatan, karena sifat akliyah kita itu bisa memanjang dan bisa memendek. Ya, gitu ilmunya. Jadi kita berprasangka baik, jangan sampai kita menganggap ini ilmu yang klinik. Hakikatu al-bismillah ta'rif ala usulil ma'rifat wa al-tauhid billah. Tentunya kita sudah tahu itu maksudnya. Begitu keutamaan bismillah. Di dalam kitab Usul Ma'rifat, ya, kitabnya Usul Ma'rifat, itu dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutkan sebagai kitab Usulut Tauhid. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menganggap membaca bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim itu dengan makna yang tidak seperti biasa saja, nggak bisa begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syaikhus Sirajul Arifin berkata, engkau telah menyusun kitab Masma dengan usulul ilmu dan tauhid dan menjadikannya 2 bab, makna bismillahirrahmanirrahim atau disimpulkan dengan bismillah, sampai 2 bab. Bab utama itu menjelaskan tentang tafsir bismillah, yaitu nama Tuhan dan merahasiakan ahrul di dalamnya. Kelinha ibadaku kilamrin. Tujuannya menciptakan kedua kitab Al-Quran, kecuali antara lain supaya kita lebih memakrifati dari makna yang kayaknya pendek itu. Karenanya beliau berkata, Bismillah wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la kanullah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Bismillah, dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Aku bersaksi termasuk syahadatain yang kita ungkapkan tadi. Hanya Allah, nggak ada hukum. Dan aku bersaksi Muhammad utusannya, kecuali hukum dari sunnah Nabi. Jadi dalam hal ini agak berbeda, tapi maknanya dalam syariat tentunya kita mengikuti makna syariat. Ini pendalaman. Segala permasalahan secara lahir di kehidupan di atas dunia ini, juga permasalahan secara batin, ya, semua sudah dijabarkan, terkumpul dalam kalimat yang pendek bismillah saja. Untuk solusinya, prediksinya mesti gimana? Ya. Nah, kalau kita hanya membaca lafaz, tidak tahu makrifatnya, perkataan dengan nama Allah yang singkat itu, maka kita tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi. Ya. Sebagai permulaan baik, itu pria maupun wanita hendaknya wajib, hukumnya sampai ke wajib kalau ulama tasawuf ya, memahami isi kandungan lafaz bismillah. Ya. Itu sebabnya gak heran kalau Syekh Burhanuddin belajar sampai jauh-jauh ke Aceh, didapatkannya hanya putarannya tafsir bismillah saja. Ya. Itu masyhur. Apa yang didapat hanya mentafsirkan bismillah. Jadi kalau kita di kondisi kodrat zaman sekarang yang berkembang secara asbab itu luar biasa sekali, beberapa puluh cabang, tidak sampai mengetahui makna yang sesungguhnya bismillah, kelak bisa menjadi kafir. Ya. Perkataan dengan makna maksud akan berbeda. Itu konteks dalam ilmu tasawuf ya.
Karenanya bismillah merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim, dibedah habis-habis. Karena mengingatkan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan itu dengan bismillah. Dengan nama Allah. Konteksnya itu kan, itu menghadirkan. Ya. Itu sebabnya cara untuk menghadirkan kesadaran akan Allah itu kan ucapannya itu. Bismillah. Ya. Kalau kita paham akan mengandung berkah. Dengan bismillah menjadi perlindungan. Karenanya dalam setiap tindakan dilakukan akan berefek merasa kita ada kontrol. Makomat kita isyan nanti. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, interaksi lagi dulu supaya kita makna ini bisa kita makrifati dulu. Sering nggak ada yang nggak tahu deh kalau baca bismillah umumnya muslim tahu. Hikmah makna kalimat bismillah. Ya. Wal basmalatu mukawanatun min talatati arufin wahiyal ba'u wasyainu wal mimma wa harful ba'ya dulu ala jamalillah wal danbu ya dulu ala jalalillah wal mi'mu ya dulu ala karomallah. Kira-kira paham ya? Bismillah mengandung 3 huruf. Min talatati anrufin, yaitu apa 3 huruf? Bismillah. Ba, shin, dan mim. Benar? Nah, huruf ba melambangnya apa? Keindahan Allah. Jamalillah. Sin, keagungan Allah. Iya kan? Mim, keluhuran Allah. Jadi dalam basmalah ada 3 huruf yang mengandung isi makna. Kita curai dulu ya. Ba, Allah Maha Indah. Sin, Allah Maha Agung. Terakhir, mim, Allah Maha Luhur. Paham ya? Pecahan asyifatun. Ya. Karenanya menurut ulama tasawuf, seharusnya setelah huruf ba, apa? Setelah huruf ba ada alif. Tapi dalam tulisan bismillah alif nggak ada. Ada tahu maknanya? Kalau ada tahu kasih tanda. Kenapa nggak ada? Dalam bismillah kan nggak ada tulis alifnya. Huruf alif itu dibuang. Alif itu artinya dicolong sama setan. Karena alif itu maknanya sombong. Keakuan. Hati-hati punya nama Alif. Banyak namanya siapa Alif katanya. Aduh, itu namanya sombong tuh. Takutnya nempel sifatnya. Banyak kan nama Alif. Berarti dia nggak ngerti makna. Ingin tahu bedahan-bedahan huruf ini ada di kitabnya Ilmu Al-Arabi. Alif itu sombong. Maha sombong. Tinggi sekali lah pengertiannya dalam kesifatan. Makanya bismillah hilang. Karena nggak boleh terpakai. Nggak boleh terlihat. Maka dicolong setan katanya orang tasawuf. Duduk. Itu dia. Maka jangan heran kalau menyebut bismillah, jangan diperdebatkan. Ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Karena terkait dengan makna kesombongan di alif tadi. Ya, jadi bismillah. Ya, bisa saja dia sir. Rahmanirrahim, ada yang kayak gitu dijaharkan. Karena Rahman Rahim itu harus diaplikasikan. Agak tersembunyi,
di awal ya, karena ada mengandung alif. Kemudian Rahman Rahim boleh dijaharkan. Kalau dijaharkan seluruh nggak apa-apa. Dalam konteks tarbiyah kita harus makna. Maknanya tahu. Duduk. Alhamdulillah udah selesai tuh. Makanya ada hijab basmalah. Ada kekuatan yang sangat tinggi. Keakuan yang nggak boleh dikalahkan oleh yang lain. Huruf alif dibuang karena alif merupakan simbol sombong dan diganti dengan huruf langsung ke ba. Semua huruf hakikatnya ada alif. Renungkan tuh. Ada nggak? Huruf hijaiyah cuma ada alif nggak? Ada. Iya kan? Ada. Syada alif. Ain ada alif. Alif itu meliputi. Hanya Allah yang punya. Maka dihabisin semua huruf-huruf hijaiyah itu, huruf Allah aja habisin, masih ada. Karena Allah Maha ada. Itu makna simbolik dari konsep ajaran tasawuf. Ya kalau mau diperdebatkan silakan secara kodektif. Jadi aneh nanti. Ya. Ini kan mengingatkan kekuatan itikad keimanan kita. Ya. Kalau ditanya kenapa langsung ke ba? Ba itu makna sesungguhnya adalah simbol daripada tawadu. Tawadu. Jadi awal pertama bismillah, tawadu kita kepada alif. Duduk. Ya, nah, maka ada yang berpendapat kenapa di lafaz bismillahirrahmanirrahim tidak ada huruf alif. Nah, nanti supaya cepat nih guru mursyid ngomong gampang karena otak kita itu pusing-pusing kan. Ributnya gimana? Diambil setan. Ya karena sindiran itu kan ditujukan kepada setan yang memegang. Turunnya itu kan karena sombong, keangkuhan, betul kan? Nah, hati-hati kita memaknainya ya. Nah, itu. Bismillah sendiri sebenarnya hanya bagian dari kalimat basmalah. Jadi kalau ada yang nanya gini takutnya, apa sih perbedaan bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Kan orang detail banget sekarang kan. Bismillah itu sebenarnya hanya bagian dari kalimat basmalah yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu jawabannya. Nah, karena itu bidalika idza kuntiru dan anta'rif tabiatullah subhanahu wa ta'ala al-haqiqata falaika anta'rif makna muhtawan qaula bismillahi. Ya kan? Jadi kalau antum mau mengetahui sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus mengetahui makna isi kandungan lafaz bismillah. Logikanya gitu. Lidalika idza kunta turudun ta'rifa. Kalau antum ingin mengetahui kullu syai' fil tabiati wajibu an tartibu mutawallatihi bismillah, seisi alam, maka harus mengetahui isi bismillah. Ya. Iya kan? Nah, idza radatan tu araifu mudamin jauhar ilmi. Falaika an ta'rif al-madad mimma bismillah. Idza aradatan turahi madamin jauhar ilmu. Falaika an ta'rif al-madadina bismillah. Kalau antum ingin mengetahui isi hakikat ilmu, maka harus mengetahui isi bismillah. Kalau antum ingin mengetahui isi bunganya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Idza aradatan atau arifat amaran ala ilmu falaika anta arara mutawal bismillah. Kalau antum ingin mengetahui buahnya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Benar kan? Jadi nggak bisa disepelein. Kalau antum ingin mengetahui tentang banyaknya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Ya. Ini panjang bener loh, dipanjang-panjangin ya. Jadi sesungguhnya mata hati manusia itu
dan pikirannya. Mata, hati, dan pikiran juga penuh angan-angan. Kalau antum tidak ada penuntun dalam konsep-konsep ruhani ajaran Islam, tinggi banget ajaran Islam, ujungnya yang dicari kalau keakuan alifnya ada, maka hasilnya halusinasi. Agama kalau spiritualnya didalami secara logika penuh, dibedah habis-habisan, hasilnya halusinasi. Yakin? Gimana antum bisa terbang ke langit? Jadi halu antum kalau nggak ada penuntun. Maka ada konsep iman, ada konsep kecerdasan spiritual. Nah, dan ini terkait pengobatan akan dipenuhi angan-angan antum. Oleh karena itu banyak manusia yang belum bisa mencapai tahapan makrifat billah, walaupun ilmunya tinggi. Ma'rifat billah itu harus betul-betul dituntun sampai titik sempurna pemahaman. Konsepnya bukan di wilayah atas lagi. Walaupun mereka terlihat taat, alim, rajin beribadah, mempunyai 1000 guru, 1000 kitab, sudah mempunyai banyak murid, dan juga bisa berjalan di atas air tanpa perahu, bisa menembus mengelilingi bumi, bisa terbang di atas awan dan tidak terbakar oleh panasnya api sekalipun, bisa menghilang dari penglihatan orang. Banyak sekali karomah-karomahnya, kesaktiannya dan ibadahnya, lebih khusyuk, mudah memenuhi kebutuhan hidup sesuai kemauannya dengan doa-doanya yang makbul. Tetapi anehnya, orang-orang tersebut tidak mengetahui kandungan isi lafaz Al-Quran. Dalam konsep kesimpulan paling atas lafaz bismillah, maka orang tersebut, orang tasawuf menyebutnya kafir indallah. Maaf, kafir indallah. Nah, maka orang tersebut disebut kafir indallah. Enteng banget ya murid ngomong gitu ya. Kita kan nggak boleh ngafirin orang. Nah, konsep ini jangan disebar secara konsep yang lebih ini. Dalam konsep kita harus mendalami, membedah habis-habisan bismillah itu. Walaupun orang itu turunan dari kiai atau wali tapi tidak mengetahui isi memakrifati bismillah, maka orang tersebut masih dianggap kafir ibadah. Dan Islamnya masih indanas. Renungin aja. Kalau kita sudah mengetahui dan bisa memahami serta merealisasikan isinya bismillah dan isi hurufnya dan lafadznya dan hijibnya, termasuk penjaga-penjaganya. Oh, orang sekarang disebutnya kodam. Dalam konsep Taurat harus dibedah. Karena ada malaikatnya. Ya. Meskipun orang tersebut turunan Jawa, turunan Cina, turunan Barat, turunan Dayak, raksasa, jin, muslim, maka orang tersebut sudah Islam indallah. Kalau kita bisa membedahnya. Oleh karena itu, apabila antum ingin menjadi seorang Islam indallah, ini yang kita kejar. Maka harus mengerti dulu kandungan, kedalaman lafaz bismillah. Maka insya Allah kita harus mengerti berkumpulnya antara jasad, roh, rasa Allah yang mendalam seperti bercampurnya pria dan wanita. Kalau tidak tahu, tidak syah semua amal ibadah kita, tobatnya pun tidak diterima, Pak. Naudzubillah min dzalik. Aduh, makin susah nih. Ulama tasawuf kacau juga dia mengantam. Tapi ini ada sisi yang mesti kita pahami secara konsep kekinian kan. Kita mulai, kita curai coba ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dirangkum menjadi Bismillah. Dirangkum lagi menjadi Bismi. Dalam kitab dijelaskan tentang rangkuman Bismi. Makna yang terisi di situ hurufnya apa? Alif, ba, sin, mim. Betul? Nah, makna kita makrifati huruf per hurufnya. Maknanya huruf alifnya.
Huruf alif di dalam lafaz bismillah sebenarnya alif ahadiyah. Namanya ahadiyah. Ya. Makanya tidak boleh terjaharkan. Tidak boleh nempel secara zahir dalam konsep jisim. Karena nggak sama. Dan disebut juga alif zatul wahid. Zatul wahid. Alif sebagai tanda, disitulah ahadiyah alamnya, yaitu tanda adanya zat sejati, dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata, yang lain nggak ada. Tidak ada yang lainnya dalam konsep ahadiyah. Dia mempunyai cahaya yang disebut cahaya kehidupan, yaitu hidup, menghidupi. Disinilah mulai ada konsep mazhar pembentukan. Duduk ya. Yang disebut ma nur alif. Ma itu artinya air. Nah, orang-orang dulu menyebutnya air cahaya alif gitu. Maka mawujud ciptaan. Ya. Disebut juga dengan air sejati. Konsep lokal, betul kan? Nah, di sini maknanya jangan dicari air sejatinya, kan bingung tuh. Ya. Atau penguasa air yang menentukannya, dan juga dinamakan Allah yang hidup atau satu rupa yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati. Itu dalam konsep penjabaran syar'i. Jadi di dalam alam ini masih berupa wujud mahdi, wujud zat sejati, wujud tunggal dalam alam ini. Hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada yang lainnya, dan disebut orang makrifat. Ada yang tahu? La ta'yun. Apa? La ta'yun. Nah, mulai pusing. Yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Itu yang disebut la ta'yun. Jadi kalau ditanya la ta'yun itu apa? Zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Sepakat? Sepakat? Bisa dibedah sama kepala, sama akal? Enggak bisa. Stop aja begitu. Mana istilah dalilnya? Dasar antum ngomong ini mana? Allah berfirman di Al-Qur'anul Karim, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Maknanya gimana? Makna lengkapnya begini ya. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal. Rasanya harus tunggal, yang menjadikan alam dunia dan seisinya melalui konsep untuk diketahui. Menjadilah mazhar, itu yang disebut mawujud kita. Itu memaknai huruf alif dengan ahadiyah. Jadi konsep tidak adanya di Bismillahirrahmanirrahim alif, udah paham? Udah paham? Udah paham. Yang kedua kita maknanya huruf apa? Ba. Ba ya? Kita kan sering dihilangkan alif, dihilangkan ba, dihilangkan ini nih. Kalau huruf Allah dihilangkan lam ini. Taklid aja nggak bisa. Coba kita hilangkan, kita maknanya huruf ba. Huruf ba di dalam lafaz bismillah menunjukkan adanya ba gimana bentuknya? Wadah. Tempat. Wadah. Betul? Maka di kita ini ada yang disebut alam wahdah. Ya? Alam wahdah menunjukkan sifat yang dia sejati, itulah sejatinya Muhammad. Ya. Atau hakikat Muhammad dia dalam konsep nur hakikat
Muhammad, alamnya wahdah. Juga disebut Jatullah juga dalam Nur Muhammad itu pecahannya. Nah, disitulah sejatinya Nurullah berada di wadah tadi masuk. Ya. Sekarang naik. Kalau di bawah belum masuk, masih wadah. Pas dia diputar ke atas jadi nun. Masuk dia. Maka ada cahaya. Duduk ya. Ada cahaya. Dan disebutlah sejati Nur Muhammad terbentuk. Betul? Itu berjalan itu. Nah, jadi kenyataan Allah dimacarkan terhadap Muhammad. Nah, ya. Yang telah menjadikan pangkal ibu bapak seluruh alam semesta. Maka Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu lil alamin. Beda dengan kata Adam kalau di Betah. Beda enggak? Beda ya? Nah. Jadi harus mengerti dalam perkara dari alif sampai lafaz bismillah, dari ba sampai lafaz bismillah adalah yang menjadikan semua hidup di semua ruh. Karena itu huruf ba yang menjadikan wujud ada wadah menjadi nyatalah semua alam semesta karena ada wadah. Nah, oleh karena itu hidup semua alam dunia dikarenakan jawab adanya alif batin dan ba dohir. Terlihatnya alam semesta, hidupnya alam semesta adanya alif batin ba dohir. Halo, sampai sini paham gak nih? Pusing? Enggak ya? Enggak. Di dalam apa? Di dalam lafaz bismillah. Maka terbentuknya alif batin dari ba dohir. Maka terbentuk. Disitulah hanya mengucapkan kun fayakun jadilah. Bismillah. Hati-hati, hijib ini. Karena itu alif dan ba di dalam lafaz bismillah menjadikan bapak dan ibu. Dalam konsep pembentukan ya, bukan Tuhan ke bapak. Dalam konsep penciptaan secara etismologi ruhani. Ketangkep nih? Agak pusing nggak? Nggak ya? Alif dan ba menjadi iktibar pangkal bapak dan ibu seluruh alam dunia. Dari bismillah. Dan alif lafaz bismillah, Nurullah, ba lafaz bismillah, sejatinya Nur Muhammad. Kemudian Nurullah, Nur Muhammad menjadi satu. Satu. Yang tak terpisah sehingga tidak dapat lagi dibedakan. Hakikatnya tetap berbeda. Kholik ya kholik, makhluk ya makhluk. Ah, di sini sering berhenti nih orang nih. Ya. Jadi di dalam kehidupan nyata berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulan antara pria sejati dan wanita sejati yang disebut Nurma'an. Istidlal dalilnya mana? Yang Adung sampaikan harus ada dasarnya dong. Allah berfirman An-Nur ayat 35. Iqra. Itu dia. Tadi kulhu. Sekarang istidlal dalilnya di bak tadi An-Nur ayat 35. Baca. Itu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sampai harus dibedah nggak Bismillah? Makna tadi kalau dijabarkan orang mufasir bisa melenceng kemana-mana loh. Iktibar tuh. Pakemnya harus jelas. Itu wilayahnya sudah teori tasawuf ya. Tapi ada makna yang lebih dalam secara amalan melalui hiji basmalah. Duduk. Ya. Nur ala nur. Yahdillahu linuri man yashau. Yakribullahu amsala linnasi wallahu bikulli syai'un alim. Iya kan? Dengan adanya nur dari curayan tadi yang dibahas tadi, ya, sebenarnya Allah ingin memberitahukan kepada kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan, agar kita manusia ini mengetahui bahwa sebenarnya Dia Maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Setuju? Nah, itulah makna dua huruf dari basmalah. Kita memasuki huruf apa selanjutnya? Sin kan? Iya kan? Kita tutup dulu.